pagi, Bang. Niki. Selamat pagi. Dilepas sepatunya. Satu lagi. Yo, parkir dulu. Iya. Iya, parkir dulu. Dah, Cim Dedi. Wah, dadah. Ya. Bye bye my good friends. Bye bye. Bye. What we do here is go back. Kita sudah sampai di kampus ISI untuk latihan lagi kolaborasi Endang Sukamti dengan Mas Billy Sanjaya untuk orkestra. Coy. Oh iya coy. Kemarin tak kelarin loh di das. Iya ya. Tapi nggak tak sebutin. Baca komennya enggak? Situ afu situ. Gimana? Baca komennya enggak? Iya bikin gitu situ tuh. Oh, tak aneh-aneh bikin kayak gini apa? Ya slow bos. Dalam rangka slow ya? Dalam rangka slow terus tempatnya mumpung gratis ya. Kita kondisikan aja. Tadi siang kita ke kampus das untuk bertemu dengan orang tua dan murid das generasi kedua. Jadi hari ini aku akan sampaikan sesuatu yang istimewa buat kalian semuanya yang sudah membantu kita merealisasikan mimpi dengan membeli merchandise official Das University. Dari penampilannya dia ya, secara anu itu Pak ya, kami kan orang desa Pak ya, itulah setelah tapi dari kata-katanya saya mantap sekarang begitu saya terangkan oleh Mas Erik ya luar biasa ya, begitu penjelasan dengan sejelas-jelasnya bahwa anak itu harus berdikari di atas kaki sendiri. Saya pesan ke adik saya karena Ahmad Sina, karena memang perjalanan dia dari pertama mau daftar aja udah mendapat pertentangan dari orang tua, dan saya juga berusaha untuk meyakinkan orang tua semampu mungkin, dan alhamdulillah orang tua saya juga ikut sepemikiran dengan saya. Kalau buat saya pendidikan itu yang paling penting dari keluarga yang pertama, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga baru sekolah. Jadi dari awal saya jelaskan ke teman-teman, paling penting itu restu dari orang tua dulu. Dia udah tahu kamarnya, saya udah sama mbaknya tadi, udah dijelasin semuanya, udah tahu kamar mandinya, udah udah deh, seneng. Itu sebabnya kita pakai sistem karantina. Fungsinya supaya mimpi anak-anak ini tetap terjaga, berkumpul dengan teman-teman yang seiman, sevisi, mimpinya sama, ngobrolnya juga akan sama. Nanti kalau dia pulang, gaul lagi ke anak jalanan lagi, mabuk-mabukan lagi, nongkrong lagi, balik lagi, semangatnya beda. Aturan di sini tuh sangat mudah sebenarnya. Kalau kita sebagai orang Jawa itu yang penting adalah bos liro, wes kuwi wae. Kalau yang jalanin udah mantep, yaudah kita sebagai walinya mantep aja. Iya. Harapannya gimana? Lalu tentang monitoring siswa yang ada di sini dan siswinya, kami akan menyediakan website khusus untuk bisa memonitoring teman-teman yang ada di sini, namanya dasuniversity.com. Kurang lebih dalam websitenya itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa memonitor anak-anaknya. Hari ini karyanya apa? Karena sekarang ini setiap hari saya maunya satu hari satu karya. Jadi setiap anak itu harus bikin karya setiap harinya. Jadi otak era itu nganggur. Dan saya yakin mampu karena itu juga saya lakukan. Jadi nggak waton ngomong, saya juga mencoba. Nyatanya saya bisa memecahkan limit saya sendiri gitu.
Nah ini akan kita coba untuk praktek di anak-anak, dan generasi pertama juga sudah melakukan itu. Mereka sudah jalan 1 bulan untuk setiap hari bikin karya terus, animasi terus. Walaupun pertama bisa nyetel bol atau menggerakkan bola yang sangat simpel, tapi setiap hari harus produktif. Berapa tuh? Sam, mirip-mirip dikit. Contoh si Sam ini nanti akan kita kasih profil sendiri, ada ratingnya, moodnya lagi jelek, moodnya lagi bagus, skillnya sudah berapa, karyanya bisa dilihat semua, dan yang ngasih nilai teman-temannya, jadi dia nggak mungkin bohong. Kalau hari itu dia lagi galau, pasti justru kelihatan galau. Nah nanti dia telepon, semangat Yole, tak kirim duit semoga Yole. Yang saya sebetulnya tidak begitu kurang mengizinkan pertama. Soalnya kan itu belum apa pastinya itu apa atau sebetulnya apa teh gitu. Nah setelah diterangkan tadi baru tahu lah. Das University itu nama apa? Jadi bukan Universitas Das, tapi memang Das University itu nama. Biar keren. Karena nama itu kata ibu saya doa. Jadi ya kalau mau bikin universitas ya harus berdoanya seperti itu. Ya dari mana Das University bisa membiayai sekian banyak siswa? Itu Das University itu sebenarnya sekolah yang dibangun oleh community, institusi dari community ke community. Kita itu jualan merchandise, baju, ada kolaborasi dengan produk kreatif juga dengan banyak kreator di Jogja dan sekitarnya. Jadi kita bikin tas, bikin cincin seperti yang saya pakai ini, ada film juga kita bikin. Kita jual itu tujuannya untuk beli komputer, gaji dosennya, membiayai makannya. Nah masalahnya waktu itu masih 10 Pak. Nah sekarang udah banyak gini, saya juga mikir, waduh ini apakah kita udah siap untuk menuju ke situ? Kita butuh persiapan untuk menyiapkan segala sesuatunya karena gedung ini juga belum dikelola dengan baik. Jadi mohon maaf untuk generasi kedua, sudah saya jelaskan di awal juga, untuk makan kiap patungan. Soal liburan, walaupun minggu, walaupun tanggal merah, itu biar menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk sadar diri. Jadi kita juga melatih, selain kedisiplinan itu sadar untuk melakukan sesuatu. Kalau kita pengen sesuatu harus berusaha. Besok hari libur, saya harus ambil libur, saya harus mengerjakan tugas. Minimal harus punya pola pikir seperti itu. Besok ini tanggal 1 Oktober hari, mau libur nggak? Kerja dulu. Yang paling dekat nanti kurban, tanggal 12 Ibu. Kurban, saya mau liburan sama keluarga, mau bertemu dengan keluarga. Berarti nggak tugas dulu. Jadi sesuatu itu diperoleh karena kerja keras kita. Ibadah ke gereja misalnya, itu ada ketentuan poinnya juga. Saya sih lebih senang kalau orang melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran dan niat. Hari Minggu saya tahu harus ke gereja, jadi saya harus melakukan sesuatu untuk pergi ke gereja, yaitu berkarya dulu. Karena saya tahu besok saya harus ke gereja, beribadah. Jadi niatnya itu double. Itu kan basic ya, di kehidupan kita sehari-hari. Kalau besok saya mau ke gereja pagi jam 6, malamnya saya harus tidur toh. Ini adalah contoh manajemen waktu. Nah itu kita ajarkan dari sini juga, melalui disiplin penerapan karya, 1 hari 1 karya gitu. Mau ke gereja pagi jam 6 kok masih begadang jam 12, masih ngobrol-ngobrol sama temannya, berarti kan usaha niat. Harus ada tugas dulu atau gimana? Tugas itu bukan sesuatu yang menghambat dia untuk beribadah Pak, tapi untuk memotivasi dia, menambahkan niatnya untuk beribadah. Kalau cara pandang saya seperti itu. Besok kurban harus ngumpulin duit buat beli wedus toh, benar nggak? Itu halangan nggak buat kita beribadah? Enggak, karena itu kewajiban yang harus dilakukan, yaitu beli wedus. Aku tak perjose. Jadi tolong jangan dianggap ini adalah sebuah aturan atau kekangan untuk melakukan hal yang positif, tapi justru menambahkan niatnya. Kalau mau melakukan sesuatu apapun itu selalu sudah dipikirkan. Jangankan ibadah, mau tidur aja dia harus berkarya kan? Karena tak ingat nggak tuntutannya 1 hari 1 karya. Karena kalau nggak jadi berarti saya nggak lolos untuk tugas 1 hari 1 karya. Dan itu memberatkan nggak? Enggak, karena ini melakukan sesuatu yang kita cintai.
Makanya tadi kan ada siang dan malam. Bisa dijelasin lebih tepatnya jam istirahat dari jam berapa sampai jam berapa, jam malam jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita bisa kalau mau telepon biar nggak mengganggu mereka juga. Kalau mau telepon boleh mas, kapan aja boleh. Asal pas muridnya nggak tidur, nanti pasti nggak diangkat soalnya. Kalau jaga, saya sih tutup mata. Kalau seandainya matanya sudah nggak kelihatan, mereka sudah bisa gerak. Dan itu sebenarnya nggak kaku. Jadi lebih ke itu bukan aturan yang kita buat, tapi lebih kesempatan yang kita berikan. Bahwa selama perjanjian kerjasama ini berlangsung, dan kedua murid dilarang untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Yang dimaksud pihak lainnya itu seperti apa? Itu adalah kesepakatan untuk supaya dia harus menunaikan dulu kewajibannya dalam setahun. Karena kalau enggak, nanti saya kehilangan dosen satu, saya kehilangan satu tim. Itu kan mempengaruhi investasi yang kita berikan dari awal. Sangat logis, mas. Sangat fair ya. Jadi ya itu kewajiban yang harus dilaksanakan selama setahun. Kalau itu belum, ya kamu jangan kerja dulu. Oh. Anak saya perempuan satu gimana? Alhamdulillah. Ini sempat stres bu, anak apa ini? Ya kebetulan das mesti ada 2, jadi kalau sekarang tambah 1 jadi 3. Ada lagi, cuman ada yang nggak bisa datang karena keluarganya ada meninggal, jadi tidak ada di sini. Cewek juga, semuanya bisa diobrolkan bu. Tidak ada aturan yang kaku di sini, bukan penjara. Justru saya menyarankan semua pintu itu dibuka supaya AC-nya keluar. Gitu. Jadi kenapa kita pakai lorong? Lorong itu tidak dimanfaatkan. Lorong itu hanya cuma buat jalan. Sekarang buat kelas. Komputer itu semuanya ada di depan lorong. Mejanya di belakang, komputer di atas. Nah, karena komputer itu di jalan, sudah saya kacain juga. Pintu harus dibuka, AC semuanya nyala. Jadi di kamar adem, ruang tengah juga adem, semuanya adem. Karena ketutup semua, pintu harus dibuka. Gitu. Jadi satu-satunya ruang privasi di sini hanya kamar mandi. Jadi kamar mandi nggak boleh berdua ya. Gitu. Biar kita bisa saling memonitor. Gitu. Yang cewek juga untuk kamar cewek, ada kamarnya sendiri, mungkin pilih yang pojok atau di mana gitu. Monggo terserah. Ada obrolan aja sama kelasnya. Selanjutnya saya akan perkenalkan dosen-dosen generasi kedua. Ini adalah murid-murid kita Das University generasi pertama.